penanganan perkara dimaksud. Satu sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya ya. Oke. Baik, kami persilahkan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh warga negara Kesatuan Indonesia yang saya hormati, pecinta anti korupsi yang saya hormati, para penggerak pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Pertama-tama pada siang hari ini tentu kami menyampaikan perasaan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang sampai hari ini telah memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia betul-betul bersih dari praktik-praktik korupsi. Kami juga pimpinan KPK dan seluruh insan KPK menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu setia membantu KPK baik dalam penyebaran informasi maupun penyampaian kegiatan KPK. Selanjutnya, pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan beberapa yang telah dilakukan oleh KPK terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tidak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang melibatkan Wali Kota Cimahi. Dan ini terjadi terkait dengan pengurusan perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020. Selengkapnya sebagai berikut. KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun 2018-2020. Pada kegiatan tangkap tangan kemarin, KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, kurang lebih jam 10:40 di beberapa tempat diantaranya Bandung dan Cimahi. Adapun 11 orang yang telah diamankan sebagai berikut. Pertama adalah AJM, Wali Kota Cimahi periode 2017-2022, FD, Ajudan AJM, YT, orang kepercayaan daripada AJM, ED, sopir daripada YT, DD, swasta, HY, Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, NN, Direktur Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, SIGI, Staf Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, HH, Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu Kota Cimahi, AA, Kasih di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, KM, sopir daripada SIGI. Adapun kronologis tangkap tangan kemarin sebagai berikut. Pada tanggal 26 November 2020, KPK telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara, yaitu saudara AJM melalui orang kepercayaannya dan melibatkan pihak swasta, yaitu YH. Penyerahan uang akan dilakukan sesuai informasi tanggal 27 November 2020 jam 10
di salah satu rumah makan di wilayah Bandung. Selanjutnya Sige menemui YR dengan membawa tas plastik berwarna putih yang diduga berisikan uang tunai, yang selanjutnya diserahkan kepada YR. Setelah itu sekitar 10:40 tim KPK mengamankan Sige dan YR. Tim KPK juga mengamankan pihak-pihak lain di beberapa tempat di kota Cimahi, yang selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta barang bukti uang tunai sejumlah 425 juta rupiah, dan para pihak serta barang bukti dibawa ke KPK untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang tunai sejumlah 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak rumah sakit KB. Adapun konstruksi perkara yang diduga terjadi sebagai berikut. Pada tahun 2019, Rumah Sakit Umum KB melakukan pembangunan penambahan gedung. Kemudian diajukan permohonan revisi izin mendirikan bangunan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi. Untuk mengurus perizinan pembangunan tersebut, HY selaku pemilik RSU KB bertemu dengan AJM sebagai wali kota Cimahi di salah satu restoran di kota Bandung. Pada pertemuan tersebut, saudara AJM diduga kuat telah meminta sejumlah uang berkisar 3,2 miliar yang merupakan bagian 10% dari nilai rencana anggaran belanja yang dikerjakan oleh subkontraktor pembangunan rumah sakit KB yang senilai 32 miliar. Penyerahan uang disepakati akan diserahkan secara bertahap oleh CT selaku staf keuangan RSU KB melalui YR selaku orang kepercayaan AJM. Untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada AJM, pihak RSU KB membuat rincian pembayaran dan kwitansi fiktif yang seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan Rumah Sakit Umum KB. Pemberian kepada AJM telah dilakukan sebanyak 5 kali secara berulang dan berturut-turut di berbagai tempat, sehingga total pemberian dan penerimaan yang diterima oleh AJM kurang lebih 1.661 juta dari kesepakatan awal 3,2 miliar. Pemberian telah dilakukan sejak tanggal 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir kemarin tanggal 27 November 2020 sebesar 425 juta. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, KPK berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilanjutkan dengan gelar perkara. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun 2018-2020. Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan berdasarkan bukti permulaan cukup sehingga membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai penerima saudara AJM dan sebagai pemberi adalah saudara HY. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima, yaitu saudara AJM disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebagai pemberi, yaitu saudara HY, disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 28 November 2020 hari ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2020. Tersangka AJM ditempatkan di rumah tahanan negara pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, sedangkan saudara HY ditempatkan di rumah tahanan negara Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin menyampaikan rasa keprihatinan atas korupsi yang terus terjadi yang dilakukan oleh kepala daerah. Bahkan khusus untuk kota Cimahi, sejak Cimahi didirikan sebagai kota, tanggal 21 Juni 2001, 3 kepala daerah wali kota Cimahi tersangkut kasus-kasus korupsi. Tentu ini merupakan keprihatinan kita bersama, apalagi sekarang sedang berproses 207 kepala daerah yang mengikuti pilkada dengan 736 pasangan peserta pilkada. KPK sejak awal menyampaikan pendidikan anti korupsi. Tetapi setiap ada korupsi, KPK akan tetap bertindak tegas, proporsional, akuntabel, dan membawa ke persidangan. Jangan ada ruang bagi para pelaku korupsi. Masyarakat adalah mata KPK. Anggota KPK terbatas, tapi jangan berpikir bahwa KPK akan mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi. Karena sesungguhnya jutaan mata rakyat Indonesia menjadi mata KPK. KPK berharap apa yang dilakukan kepala daerah menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua yang telah menyampaikan poin-poin terkait dengan perkembangan dimaksud. Berikutnya akan kami tunjukkan barang bukti dari hasil kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ya, pemirsa, saat ini telah berlangsung konferensi pers yang digelar oleh KPK yang dipimpin langsung ini tadi oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan penangkapan Wali Kota Cimahi AJM Priyatna terkait dugaan kasus proyek pembangunan rumah sakit swasta di Cimahi. Dan dalam konferensi pers kali ini tadi sudah diungkapkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa Wali Kota Cimahi AJM Priyatna resmi ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah berlangsung, dan tadi Anda sempat saksikan adanya pemaparan dan juga KPK menunjukkan barang-barang bukti uang atau uang yang terkait dengan kasus korupsi yang
melibatkan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna dengan sejumlah orang lainnya yang telah ditangkap KPK pada hari Jumat siang yang lalu. Penanya untuk satu sesi pertanyaan terkait dengan penanganan perkara ini ya. Silakan. Dari sisi sebelah kanan saya ada? Satu ya. Di tengah? Di belakang? Oke, sementara satu dulu. Silakan. Mas Mario ya. Kalau ada spasinya pokoknya begitu. Perizinan rumah sakit ini artinya ada kaitan di bawah wali kota itu kan ada kepala dinas. Ini sudah menjadi modus seperti di Banten, keterlibatan kepala dinas di beberapa tempat seperti pernah juga di Tegal kalau nggak salah juga pengadaan rumah sakit. Apakah kalian sudah melihat sejauh mana keterlibatan peran? Gue jadi lupa malah. Saya lihat kalau memang tindakan deal-deal seperti ini langsung ke pucuk pimpinan seperti wali kota. Kemudian dari rangkaian pemberian itu apakah memang KPK sudah mendeteksi misalkan ini kan dalam posisi 3 minggu jelang pilkadanya, apakah memang ada indikasi terlihat bahwa uang-uang tersebut dipakai atau dipergunakan untuk kepentingan misalkan di spanduk, di baliho atau berkaitan soal pesta demokrasi ini memungkinkan ini kan memakan biaya besar, bahkan dalam situasi yang sudah dekat ini kan biasanya orang kalah terkait modal pilkada ini. Kira-kira apakah KPK sudah menelisik dua tadi, pertama keterlibatan dari kepala dinas kesehatan dan kemudian juga aliran-aliran dana ini mengalir untuk kepentingan pilkada, dan ketiga apakah KPK sudah melihat ada keterlibatan pihak dewan misalkan anggota DPRD terkait pengadaan atau izin seperti ini. Terima kasih. Ada lagi? Oke, satu dulu ya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada Mario dan rekan-rekan media sekalian. KPK di dalam rangka pemberantasan korupsi tentu bergerak dari kelengkapan dan kecukupan alat bukti. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dan rangka mengumpulkan transaksi dan alat bukti guna mengungkap terangnya suatu perkara pidana dan menemukan tersangka. Terkait dengan kasus yang terjadi di Kota Cimahi, dalam hal ini adalah perizinan Rumah Sakit Umum KB, tentu kami terus melakukan pendalaman terhadap setiap informasi. Namun demikian, khusus kasus ini yang di Cimahi ini memang bukti menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dari seorang wali kota dengan pemilik Rumah Sakit Umum KB. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaan tadi tentang apakah ada kaitan dengan pilkada, kami ingin tegaskan berdasarkan fakta empiris selama ini bahwa pilkada memang membutuhkan dukungan uang yang cukup besar. KPK memang melihat dari data yang ada di mana harta kekayaan para calon kepala daerah sesungguhnya tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk proses pilkada itu sendiri. Bahkan boleh dikatakan 82,3% itu didukung oleh bukan harta kekayaan pribadi, tetapi ada para pihak sebagai tim sukses maupun donaturnya. Itu yang ini kita lihat dari fakta empiris dan hasil survei KPK. Karenanya KPK sudah pernah melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melihat kembali tata cara pelaksanaan pilkada yang memang membutuhkan biaya yang besar. Kita tidak menampik sangat besar biaya yang dikeluarkan saat pilkada. Tetapi untuk membuktikan apakah kasus Cimahi ini uangnya digunakan untuk pilkada,
kami tentu perlu melakukan pendalaman karena sesungguhnya uangnya juga sudah kita sita, saya kira itu. Yang berikutnya, kalau terkait dengan para pelaku atau pengembangan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mario, kita tidak lepas dari alat bukti dan tentu juga untuk mengatakan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana harus setidak-tidaknya dengan kecukupan alat bukti. Dan para pelaku itu dikategorikan dengan 4 klaster. Klaster pertama adalah pelaku itu sendiri, yang kedua adalah orang yang turut serta melakukan, yang ketiga adalah orang yang turut serta membantu melakukan atau menyuruh dan membujuk melakukan. Untuk hari ini kita menemukan para pelaku, yaitu saudara AM, ya, AMP sebagai penerima itu, atau AJM ya bahasanya itu, AJM disingkat kawan-kawan tadi itu, dan HY sebagai pemberi. Saya kira itu yang bisa kita pertanggungjawabkan hari ini. Tapi nanti setiap ada perkembangan, yakinlah bahwa KPK akan selalu menyampaikan setiap perkembangan penanganan dan pemberantasan korupsi. Saya kira itu Pak Mario, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KPK yang telah menjelaskan. Pertanyaan dari Mas Mario. Cukup Mas Mario, ada lagi? Ya pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers yang digelar oleh KPK terkait dengan penangkapan Wali Kota Cimahi AJM Priyatna yang diduga terkait dengan kasus skandal korupsi pembangunan sebuah rumah sakit swasta. Dan kami akan hadirkan informasi update terkini terkait dengan penangkapan Wali Kota Cimahi dan juga kasus korupsi yang melibatkannya di program-program Metro TV lainnya. Demikianlah breaking news untuk saat ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.